Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanto Aristan. Saya akan menampilkan pada malam hari ini. Yang pertama saya mulai tentang teori-teori penyusunan pengembangan perangkat pembelajaran. Teori-teori perangkat pembelajaran itu yang pertama yaitu konstruktivisme. Prinsipnya adalah belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Teori yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Prinsip teori ini belajar terjadi lebih efektif ketika siswa dihadapkan pada masalah nyata yang membutuhkan pemecahan masalah. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Prinsip teori ini, belajar yang efektif melibatkan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif siswa. Setiap individu memiliki potensi untuk belajar dan harus diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian teori yang keempat, teori belajar sosial. Pada prinsipnya teori ini belajar terjadi melalui observasi dan interaksi dengan orang lain, dan bahwa siswa dapat belajar dari model-model yang mereka lihat di sekitar mereka. Teori yang kelima, teori konektivisme. Pada prinsipnya teori ini, dalam era digital, pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi melalui jaringan informasi yang tersebar di internet atau media-media sosial lainnya. Yang keenam, teori belajar kolaboratif. Pada prinsipnya, pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dalam zona perkembangan proksimal. Kemudian, saya lanjutkan dengan materi yang kedua, pengembangan pembelajaran terkait dengan TP, ATP, TEPAK, PBL, dan PJBL. TP adalah merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran melalui beberapa ketentuan, diantaranya keterukuran dan kejelasan. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, keterkaitan dengan kompetensi yang ingin kita capai. Yang keempatnya, menggunakan kata kerja operasional. Yang kedua tentang ATP. ATP adalah urutan yang logis dan sistematis dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Indikator dalam perumusan ATP adalah logika dan urutan yang jelas. Yang kedua, keterkaitan antar tujuan. Yang ketiga, fleksibel atau fleksibilitas. Yang keempat, pencapaian bertahap. Kemudian yang ketiga, TEPAK, pendekatan teknologikal pedagogik content knowledge. TEPAK adalah model yang menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Indikator TEPAK diantaranya integrasi teknologi yang efektif. Yang kedua, pemahaman tentang pedagogik. Yang ketiga, keterkaitan antara konten dan teknologi. Yang keempat, pemanfaatan alat dan sumber daya digital yang ada pada saat ini.
Yang keempat, PBL, Program Based Learning. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Indikatornya adalah identifikasi masalah yang relevan, pembelajaran berpusat pada siswa, proses investigasi dan penelitian, dan terakhir keterampilan kolaboratif dan komunikasi. Yang kelima, Project Problem Based Learning atau PJBL. PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan proyek dan pemecahan masalah dalam satu pengalaman belajar. Indikator dalam PJBL ini adalah fokus pada produk akhir. Yang kedua, penggunaan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Yang keempat, proses refleksi. Kemudian komponen yang keempat, komponen perangkat pembelajaran modul ajar seperti tujuan, materi ajar, metode, media, dan LKPD. Instrumen assessment yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Kita mulai dari yang pertama, tujuan pembelajaran. Indikator tujuan pembelajaran, critical thinking-nya, siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara logis. Kemudian creative thinking-nya, siswa mampu menghasilkan ide atau solusi baru dan orisinil terhadap suatu masalah. Tentang reflective thinking-nya, siswa mampu merefleksikan pengalaman atau pemahaman mereka untuk memperbaiki proses berpikir dan belajar. Kemudian decision making, siswa mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan analitis dan evaluatif atau evaluasi. Kemudian ketika metode pembelajaran, indikator metode pembelajaran critical thinking-nya menggunakan metode diskusi, debat, atau studi kasus yang menuntut siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan argumen. Creative thinking-nya menerapkan metode proyek atau eksperimen yang mendorong eksplorasi ide dan solusi baru bagi siswa. Sedangkan reflective thinking-nya metode seperti refleksi diri, jurnal, atau evaluasi diri yang mendorong siswa untuk memikirkan proses pembelajaran mereka. Decision making-nya metode simulasi, peran, atau permainan yang melibatkan pengambilan keputusan dalam situasi tertentu. Kemudian media dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Indikator media dan LKPD critical thinking-nya, LKPD yang berisi soal analisis, perbandingan, dan penilaian terhadap informasi atau data. Untuk creative thinking-nya, LKPD yang mendorong siswa untuk merancang solusi baru atau menciptakan ide inovatif. Untuk reflective thinking, LKPD yang menyediakan ruang untuk menulis refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian untuk decision making, LKPD yang menyajikan berbagai skenario atau pilihan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bagi siswa. Kita lanjut. Poin yang keempat, pengalaman dan penguasaan materi ajar esensial, advanced material secara bermakna. Materi ajar esensial. Materi ajar esensial mencakup konsep-konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat memahami topik lebih lanjut.
Ini adalah fondasi dari semua pembelajaran dan harus diajarkan secara jelas dan mendalam terhadap siswa yang akan kita ajar. Yang kedua, advance material secara bermakna. Advance material adalah materi yang lebih kompleks dan mendalam, yang mengarah kepada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi ini sebaiknya diajarkan setelah siswa memahami materi esensial. Kemudian, yang ketiga, materi ajar dalam dimensi pengetahuan. Materi ajar ini sebaiknya mencakup berbagai dimensi pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam. Selanjutnya, materi ajar yang bermuatan HOTS, higher order thinking skill. Materi ajar yang bermuatan HOTS bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara kritis, kreatif, dan analitis. HOTS mencakup kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang ada. Kemudian, poin yang kelima, pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran. Yang pertama, asesmen awal atau kita sebut pre-assessment. Asesmen awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa terkait dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini berguna untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang berguna agar mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan pemahaman mereka sebelum mencapai asesmen sumatif. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk menilai pencapaian kompetensi siswa yang telah mereka selesaikan. Yang keempat, teknik asesmen. Teknik asesmen merujuk pada metode yang digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa. Asesmen dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan pemilihan teknik yang tepat akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran HOTS. Tujuan pembelajaran secara terukur dan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian kita lanjut. Pengujian kemampuan merancang model proyek penyusunan profil Pancasila atau PPRA. Berikut adalah langkah-langkah pengujian kemampuan dan merancang modul proyek Pancasila. Yang pertama, penyusunan profil. Profil proyek adalah bagian awal yang menggambarkan latar belakang, konteks, serta tujuan umum dari proyek yang akan kita kerjakan. Aspek yang akan diuji dalam penyusunan profil yang pertama, latar belakang dan kontekstualisasi proyek. Yang kedua, tujuan jangka panjang proyek. Yang ketiga, relevansi dengan prinsip merdeka belajar. Yang kedua, penyusunan tujuan. Tujuan dari modul proyek harus mengarah pada pengembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang nyata, menggunakan pengetahuan mereka untuk menghasilkan solusi kreatif, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas dalam proyek ini harus memungkinkan untuk belajar secara aktif, kreatif, dan kolaboratif.
Aspek yang diuji dalam aktivitas ini, yang pertama keberagaman dan fleksibilitas aktivitas. Yang kedua keterlibatan siswa. Yang ketiga penerapan pengetahuan yang nyata. 4. Asesmen. Asesmen dalam proyek ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik selama proses proyek berlangsung maupun pada akhir proyek untuk menilai pencapaian secara menyeluruh. Kemudian pengujian kemampuan merancang PPK. 1. Kita mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan dalam proposal PTK memberikan gambaran umum mengenai masalah yang akan kita teliti. Yang kedua, kajian teori dan penelitian terdahulu. Bagian ini berfungsi untuk memberikan landasan teori yang mendasari penelitian dan merujuk pada penelitian-penelitian yang terdahulu. Yang ketiga, metode yang akan kita capai, yang akan kita teliti. Kemudian yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti lembar observasi, angket, wawancara, dan tes. Kemudian kita masuk kepada simulasi atau cuplikan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Apakah anak-anak Bapak sarapan di rumah pagi tadi? Ya, bagus. Karena sarapan itu untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan itu, maka anak-anak Bapak semuanya harus sarapan di rumah dulu sebelum berangkat ke sekolah. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan Bapak di depan kelas. Perhatikan dari bawah sampai ujung rambut. Setelah kalian perhatikan, apa yang kalian lihat dari Bapak? Apakah Bapak kelihatan rapi, bersih? Ya, sekarang giliran kalian untuk berdiri. Silakan anak Bapak semuanya berdiri. Lihat diri kalian. Apakah diri kalian sudah bersih atau sudah rapi? Kalau masih ada yang belum rapi, tolong dirapikan. Bajunya dimasukkan ke dalam. Kalau ada tali sepatunya yang masih belum terpasang, dipasang. Agar kita nyaman dalam belajar nantinya. Oke, siap anak Bapak? Siap ya? Oke, baik. Sekarang kalau sudah rapi, sudah bersih, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan mereview pelajaran sebelumnya. Siapa yang paham atau tahu atau yang masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Iya, bagus. Ya, pembelajaran kita minggu kemarin adalah indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Bagus, ternyata ingatan kalian masih segar. Alhamdulillah. Untuk itu, sekarang pembelajaran kita adalah memasuki usia balik. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik, dan membiasakan sikap bersyukur dan beribadah, serta bertanggung jawab. Berikut Bapak tampilkan kata konsep kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menyambut balik itu terkait dengan tanda-tanda balik menurut fikih. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi.
serta yang ketiga, kewajiban bagi anak setelah usia balik. Oke, coba perhatikan gambar ini. Bisa kalian perhatikan? Ya, kira-kira gambar ini mengenai tentang apa? Siapa yang tahu? Ada? Ya, ini adalah gambar manusia dari sejak lahir hingga tua. Kita berada di usia anak-anak dan remaja di antara ini. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjut. Yang pertama, materi kita tentang pengertian usia balik. Anak-anak Bapak pernah enggak mendengar kata-kata balik? Ya, semua udah dengar ya. Apa itu balik? Siapa yang tahu? Iya, bagus. Balik itu berarti sudah dewasa. Siapa lagi? Iya, balik itu remaja. Bagus. Mari kita lihat pengertian dari balik ini. Balik secara bahasa artinya sampai. Sedangkan secara istilah, usia balik adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Dan pada saat ini juga tubuh kita mulai berubah karena pengaruh hormon. Kita akan mengalami beberapa perubahan fisik, emosional, bahkan psikologis. Yang kedua, kita mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik itu ada dua. Yang pertama, mimpi basah untuk laki-laki. Dan yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Sedangkan menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu dibagi juga kepada dua. Yang pertama bagi anak laki-laki, yang pertama tumbuhnya jakun. Yang kedua, tumbuhnya kumis di bagian wajah, jenggot. Sedangkan yang ketiganya suara terdengar lebih berat dan besar. Yang kedua bagi anak perempuan, menstruasi atau haid. Yang keduanya, otot-otot di tubuh mulai muncul. Nah, anak-anak Bapak, pernahkah kalian merasakan sensitif atau marah atau bingung tanpa ada alasan yang jelas? Pernah? Ya, itu menandakan bahwa hormon kalian sedang tumbuh dan berkembang. Kalian jangan merasa cemas atau bingung karena perubahan hormon itu adalah hal yang alami, adalah hal yang normal pada masa-masa kalian, yaitu masa-masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, atau kita sebut dengan masa balik. Kemudian kalian tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Jika ada yang kalian ragukan atau yang perlu, yang ingin kalian pertanyakan, ingin kalian curhatkan, maka peran orang tua dan gurulah yang sangat penting di sini. Curhat dan berbicaralah bersama orang tua atau kepada guru di sekolah tentang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ingin keluh kesahkan. Karena kami guru dan orang tua siap menampung itu semua dari kalian. Jadi kalian gak usah ragu, gak usah bimbang, silahkan tanya. Tanya semampu kalian. Itulah tugas kami dan orang tua kalian. Ya, jadi jika ada anak-anak Bapak yang ingin bertanya, maka tanyakan saja. Jangan malu-malu. Karena ini tentang kita, tentang kesehatan kita. Kemudian selama balik, kita juga harus menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan itu? Ada yang tahu? Ya, menjaga kebersihan diri, seperti mandi teratur,
mencuci tangan, serta menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Dan jangan lupa juga makan makanan yang bergizi dan tidur yang teratur agar kita tetap sehat dan bugar. Karena tubuh yang bersih dan sehat akan membuat kita merasa lebih nyaman dan percaya diri selama kita balik. Ingat ya, tetap jaga kebersihan dan kesehatan kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang kalian tanyakan, silakan. Pas, ya kalau pas kita lanjut tentang kewajiban setelah balik. Kewajiban setelah balik itu ada 3, sholat, menutup aurat, dan mencari ilmu. Sebetulnya kewajiban setelah balik itu banyak sekali. Tapi untuk pelajaran kita kali ini cukup 3 saja. Ya, sampai di sini anak-anak paham? Paham? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau Bapak yang bertanya? Boleh? Boleh, ya. Sekarang Bapak mau menguji apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Karena kalian tidak ada yang bertanya, Bapak membuat pertanyaan buat kalian. Siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki? Ya, silakan. Ya, bagus. Kita kasih aplaus dulu. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari balik? Coba. Ya, iya, bagus. Tepuk tangan lagi, kasih aplaus. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan kewajiban kita setelah usia balik? Ya, silakan. Ya, yang keduanya. Yang ketiga. Iya, bagus. Kasih aplaus. Ya, ternyata apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian simpan di memori kalian. Alhamdulillah. Inilah berkahnya ilmu. Ya, kalau tidak ada lagi, Bapak telah menyediakan lembar kerja buat kalian. Silahkan kalian buat, Bapak bagikan ya. Waktu kalian 10 menit. Ya, selesai. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak. Karena pelajaran kita hari ini telah selesai, maka kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kepada anak Bapak dipersilahkan keluar main tapi dengan tertib. Tidak ada yang berlari atau berdorong-dorongan. Ya, silakan. Baik, kita masuk kepada yang keempat, yaitu tentang baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang saya akan menulis surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Baik, Manto. Selesai. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yanto, Pak. Ariston. Ya. Ya, Pak.